dalilul qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matini bisirri fahim bi qalbi uluma syariati wasahil alayya hifdhuhu summa darsahu bijahin nabi wa ali summa ya Rabbi nawwir qalbana binuril Qur'anil jalal waftah lana bidarsin aw qira'atin turabbala waftah lana bidarsin aw qira'atin Salam semoga tercurah pada uswah kesan kita, junjungan kita, kekasih kita Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau yang mana menjadi sumber ilmu dan hikmah sebagai pedoman ajaran Islam kita semuanya, dan kepada para guru kita, para imam kita, termasuk di sini penulis kitab Asy-Syaikh Burhanuddin Ibrani Al-Zarnuji Al-Hanafi rahmatullah alaih, termasuk kita semuanya. Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi fid dharaini. Malam hari ini kita akan memulai membedah bersama-sama kitab Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'allum. Ya. Syekh di sini menulis kitab Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'allum, ya. Itu nama asli beliau adalah Burhanuddin Ibrani Al-Zarnuji Al-Hanafi. Jadi Al-Zarnuji itu satu daerah, diisbatkan pada satu daerah di dekat kota, sebuah kota di Turki sana. Maka Al-Zarnuji itu adalah sebuah kota di sana. Seperti misalkan Imam Bukhari, dia berasal dari Bukhara, misalnya seperti itu. Al-Hanafi menunjukkan bahwa beliau mengamalkan madhab Imam Hanafi rahmatullah alaih. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, dosa guru-guru kita, dan Allah muliakan mengangkat derajat guru-guru kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para santri, para peserta asidik semuanya yang dirahmati Allah, para asatid juga. Bab mukadimah di sini Imam Zarnuji memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kasih sayang Allah di dunia terhadap orang kufur dan orang mukmin. Namun kasih sayang Allah terhadap orang mukmin nanti hanya kepada orang mukmin nanti
disediakan oleh Allah di akhirat kelak. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali. Ya. Alhamdulillah, segala puji itu lillahi, hanya milik Allah. Alladzi, yang mana Allah itu faddala, telah mengutamakan atau mengangkat derajat bani adama, kepada bani Adam, yaitu para bangsa manusia. Diangkat dengan apa? Ya. Bil ilmi wal amali. Manusia diangkat dengan ilmu dan amalnya, amal solehnya. Ditinggikan derajat manusia itu dengan ilmu dan amalnya ala jami'il alami, atas semua alam. Makhluk Allah sangat banyak sekali. Bisa di luar sana ada malaikat, ada jin, ada bangsa hewan, ada bangsa tumbuhan, mungkin ada planet-planet, bintang-bintang, ya, gunung-gunung. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun-daunan, ikan-ikan di lautan, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang di langit maupun di bumi. Dan di sini kita bangsa manusia, semenjak nenek moyang kita, bapak kita yaitu Nabi Adam alaihissalam, ya, kita telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan catatan apa? Kita yaitu hidupnya dilandasi dengan ilmu dan amal soleh. Ya. Kalau manusia itu tidak dilandasi dengan ilmu dan amal soleh, maka ulaika kal an'am. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Bal adla minhum. Bahkan lebih apa? Lebih hina, lebih rendah kedudukan kita daripada seekor binatang ternak. Ya. Maka kalau ajining diri kita itu ya dengan ilmu, dengan amal soleh. Tanpa itu manusia sudah nggak ada nilainya. Ya. Maka di sini disampaikan taklimul muta'alim. Taklimul muta'alim. Taklimu itu bagaimana pengajaran. Ya, pengajaran. Al-muta'alim bagi seorang santri, seorang murid atau siswa, ilmu. Jadi ada etika-etikanya. Ini diambil dari kitab klasik ya. Di Indonesia sudah berubah-berubah. Dulu zaman Ustadz kecil ada namanya CBSA, cara belajar siswa aktif kurikulumnya. Terus ya KTSP, kemudian kurikulum 13, sekarang kurikulum merdeka, besok apa lagi? Ya. Namun menggunakan kitab ini. Dibahas di dalamnya banyak sekali, nanti akan kita bahas bersama-sama. Ada 13 pasal di sini ini ya. Wassalatu wassalamu, setelah tadi pengarang kitab memulainya dengan mukadimah, pembacaannya dengan bismillahirrahmanirrahim, menyandarkan semuanya, memulai semuanya dengan bismillahirrahmanirrahim, mengharap Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sini pengarang kitab adalah memuliakan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulislah di mukadimah ini wassalatu. Wassalatu adalah rahmah. Semoga rahmah, wassalamu, dan juga keselamatan, kesejahteraan ala Muhammadin tercurah atas junjungan kita, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil arabi, tuannya, pemimpinnya, al-arabi, orang-orang Arab, wal ajami, maupun orang-orang yang bukan Arab, disatukan dalam cahaya petunjuk iman wal Islam. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa ashabihi, dan semua sahabat-sahabatnya, yang mana keluarga dan sahabatnya Rasulullah itu ya nabiil ulumi wal hikami, adalah menjadi sumber ilmu dan sumber hikmah. Ada ilmu, ada hikmah. Ya, ilmu mungkin menyangkut masalah tata cara berpikir dan sebagainya. Namun kalau hikmah menyangkut dalam masalah hati, sikap kita, ya. Kemudian perilaku kita. Mungkin ada istilah yang namanya ya,
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif itu rangkaian berpikir kita, afektif masalah rasa hati kita, kalbu kita, psikomotorik masalah sikap dan tindak lanjut kita. Ya. Semuanya itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat yang mulia, di mana kita mengambil ilmu-ilmu dari beliau sampai akhir zaman, berkibar sampai akhir zaman. Wa ba'du falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi, ya. Maka tatkala aku melihat, ini kata Imam Al-Zarnuji Al-Hanafi rahmatullah alaih, ya. Maka ketika aku melihat katsiran min tulabil ilmi, kebanyakan seorang penuntut ilmu atau seorang murid, seorang santri, siswa fi zamanina, di zaman beliau itu, yajiduna ilal ilmi, telah bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Mungkin menghafalkan, juga menghafalkan dengan sungguh-sungguh, berpikir, berlatih dengan sungguh-sungguh. Wal yasiluna, namun tidak mendapatkan hasil yang dimaksud dari ilmu itu. Mungkin hanya berhenti dia pada ingatan saja, mengingat saja. Belum sampai tingkatan kognitif yang ke-6, yaitu mencipta di dalam sikap dan tindakan mereka sehari-harinya. Aw mimana fiihi, ilmunya banyak, pinter, namun ilmunya belum memberikan manfaat. Wa thamaratihi, belum berbuah, belum bisa membuahkan apa, berpengaruh terhadap apa, yaitu wahyal amalu, ya, yaitu di dalam pengamalannya bihi, ya, wan nasru, dan juga menyebarkannya, ya. Jadi harapannya itu kalau punya ilmu, ilmunya itu akan menjaga dirinya. Kalau punya ilmu tidak hanya berhenti di dalam berpikir saja, namun bersikap, diterapkan juga dalam perilakunya, dan juga apa, wan nasru, mau berbagi. Nah, maka sekarang ada kurikulum merdeka ini adalah bagaimana kita menjadi arsitek-arsitek untuk diri kita, ya, dan kita menjadi apa, motivator, inspirator, ya, bagi orang lain atau berbagi, ya. Ini yang dituntut sekarang ini, atau kita ternyata konsepnya sudah ada sejak zaman klasik seperti ini, ya. Irhamuna lima annahum akhta'u tara'iqahu, ya. Semuanya itu disebabkan akhta'u tara'iqahu. Karena apa? Karena jalannya untuk menuntut ilmu itu dengan jalan yang bagaimana? Dengan jalan yang salah. Syarat-syaratnya ditinggalkan. Syarat-syaratnya ditinggalkan di sini ini. Ya. Wa kullu man akhta'a at-tariqah, dan bagi setiap orang yang akhta'a at-tariqah, yang telah salah jalannya, ya, dolla, ya, maka akan dolun, maka akan tersesat selamanya. Kalau konsep awal menuntut ilmu sudah salah niatnya, sudah salah caranya, maka selamanya akan berakibat dolun, ya, sesat atau salah. Wala yanalul maqsudah, dan tidak akan sampai tujuan dia untuk dalam menuntut ilmu tersebut. Qala aujal, aratu wa ahbabtu ayyubayyina lahum, ya. Di sini kemudian penulis tidak menerangkan santri, para murid atau penuntut ilmu itu thariqat ta'alum, bagaimana tata cara, kaidah-kaidah, mungkin bisa juga dinamakan adab-adab, etika-etika di dalam menuntut ilmu, baik itu landasan dari yang paling awal, ya, maupun tentang apa istilahnya, ya, niatnya,
dan juga tata caranya termasuk adab-adabnya. Jadi ada adab-adab, etika-etika yang dijaga oleh penuntut ilmu. Nanti bisa terhadap gurunya, mengagungkan ilmu itu sendiri dan sebagainya. Ya. Alam ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatizi ulil ilmi wal hikam. Ya. Kemudian di sini penulis mengatakan bahwa semuanya itu berdasarkan pengalaman yang telah diperolehnya dari apa? Dalam kitab-kitab atau pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat min asatidhi, dari guru-guru beliau, ulil hikmati, ulil ilmi wal hikami, yang lebih mempunyai ilmu yang luas dan hikmah, ya, atau kebijaksanaan. Hikmah, punya ilmu dan hikmah. Rojaan, dengan harapan, doa ali mirragibina fihil mukhlasina bil fawzil wa kholasi fi yaumiddini ba'da mastakhartullaha ta'ala fihi. Dan di sini penulis, ya, Al-Imam Burhanuddin Ibrahim Al-Zarnuji Al-Hanafi rahmatullah alaih, itu berharap semoga orang-orang yang tulus ikhlas mendoakan saya, kata beliau, sehingga saya mendapatkan keuntungan dan keselamatan di akhirat. Beliau meminta doa kepada kita semuanya. Begitu juga doa saya dalam sholat istikharah ketika akan menulis kitab ini. Maka ketika orang-orang dulu itu mau menulis kitab, mau menulis sebuah buku, itu dia beristikharah, betul-betul memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan beliau mungkin sekarang menjadi tanah. Beliau mungkin telah tiada sekarang, sudah wafat. Namun beliau hidup di dalam hati umat ini. Beliau hidup di dalam pemikiran dan hati-hati umat ini. Karena apa? Pelajaran dari beliau akan digunakan oleh umat ini menjadi penerang hingga akhir zaman nanti. Ya, semoga rahmat Allah berikan kepada beliau. Kemudian beliau mengatakan wasamaituhu, dan aku menamainya kitab ini Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'alum. Ta'limul Muta'alimi, ta'limu, yaitu pembelajaran, pengajaran kepada siapa? Al-Muta'alim, kepada para santri, para murid, ya, para siswa, tentang apa? Thariqat Ta'allumi, tentang tata cara di dalam belajar itu sendiri. Ada kaidahnya, etika dan adab-adabnya. Dan ini penting sekali sebagai dasar seorang penuntut ilmu. Dan hendaklah kita menjaga betul. Setelah kita nanti pelajari kitab ini, diharapkan kita betul-betul mengerti konsepnya, teorinya, ilmu-ilmunya, dan diamalkan pada apa? Ya, pada kehidupan sehari-hari. Dalam diri kita, keyakinan kita, meluruskan niat-niat kita. Bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan untuk melanjutkan peradaban umat manusia ini. Ya. Kemudian waja'altuhu fusulan, dan aku menjadi beberapa fasal, beberapa bagian dalam kitab Ta'limul Ta'alim ini. Fasul, ya, fasal pertama fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pada bab pertama, ya, fasal ini menerangkan tentang mahiyatil ilmi, tentang hakikat ilmu itu sendiri, ya. Kemudian wal fiqhi, hukumnya mencari ilmu. Wa fadlihi, kemudian keutamaannya, keutamaan orang yang berilmu, keutamaan mencari ilmu, keutamaan orang yang berilmu. Bagaimana keutamaan orang mencari ilmu? Ternyata malaikat
tebarkan sayap-sayapnya. Bahkan ya, hewan-hewan melata yang di lautan pun daun-daun mendoakan bagi orang yang menuntut ilmu, yang sedang belajar ilmu. Masya Allah, akan dibahas di situ nanti. Ya, keutamanya luar biasa. Terus keutamaan orang yang berilmu misalkan dibandingkan dengan ahli ibadah, dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Ya, Masya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi penyemangat kita, bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang berilmu. Karena apa? Dengan demikianlah kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terkadang kita ngaji seperti ini malam-malam, nyantri, ya, belajar ilmu, lelah tidak kira-kira? Lelah tidak? Capek tidak? Capek. Jenuh tidak? Jenuh. Pun begitu juga para guru, para ustadz atau para kiai, ya. Semuanya mungkin kita ada rasa jenuhnya, ada capeknya. Tidak ada yang tidak capek. Kalau berbuat baik biasanya ada capek-capeknya. Apalagi dalam berdakwah. Kalau dakwah kok nggak capek, berarti ya dipertanyakan dakwah kita. Maka adalah kunci kita berhasil dalam ilmu itu apa kemarin? Ya, tentu tidak mudah. Harus melawan dari nafsu kita. Ya, laisan najahu sahlan. Tidak ada kesuksesan itu mudah. Ya, dibutuhkan pengorbanan. Korban apa? Korban diri kita. Di saat waktu muda kita yang seperti ini, harus kita bermain malam-malam dengan yang lain, pegang HP, game-giman, ya, dulan-dulan, pegang HP, ya, termasuk game dan sebagainya, harus bermain-main juga, hiburan ada di Facebook, ya, YouTube, ya, dan sebagainya. Maka kita nggak pegang HP di sini sebagai seorang santri. Kira-kira kalau diukur enaknya, enak pegang HP atau enak tidak pegang HP? Pegang HP. Namun kita harus menahan diri kita yang seharusnya bisa jalan-jalan di luaran sana, bisa bagaimana? Kita bisa main-main, ya, bisa healing-healing. Kita harus di sini, di penjara suci di sini, pondok pesantren Asidik, ya. Atau mungkin sekolah di luar besok, atau kuliah besok, harus menahan diri. Dan itu sudah kita lakukan, kita latih dari saat ini, ya, tentang kemandirian kita, menjadi orang-orang yang tangguh baik lahir maupun batin kita. Kita latih untuk membangun keluarga baru di sini. Kita latih untuk berbagi, sedih-sedih bareng, seneng-seneng bareng, ya, kenyang-kenyang bareng, lapar-lapar bareng, nangis-nangis bareng, tidur-tidur bareng. Masya Allah di sini, ya. Ustadz juga meninggalkan keluarganya, meninggalkan papa mamahnya, ya. Maka dikorbankan diri kita demi kemuliaan ilmu ini, demi kemuliaan peradaban manusia, yang dengan sebab kita berilmu itu akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keyakinan kita, itulah diri kita sebagai pribadi kita seorang muslim di sini ini. Jadi tentang hakikat ilmu, bagaimana hukum mencari ilmu, dan juga tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu nanti akan dibahas di fasal pertama ini. Kemudian faslun yang kedua atau fasal yang kedua, fin niyati fi hal ta'allumi. Yang kedua adalah niat dalam mencari ilmu. Ini penting sekali, ya. Ada orang yang mencari ilmu niatnya satu, ya, mungkin ada kita semuanya, ya. Allah akan mengangkat, ya, yarfa'ullahu alladzina amanu waladzina bima darajah. Allah akan mengangkat, ya, orang yang beriman dan berilmu itu dengan beberapa derajat. Maka kewajiban kita mencari ilmu di sini, itulah yang menjadi niat kita, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nyantri di sini itu, ya, kok bisa hafal
sekian, kemudian belajar ini, belajar itu, bukan dalam rangka untuk pamer-pameran, ajang pamer tidak, atau berbangga-bangga diri juga tidak. Kita di sini adalah dalam rangka untuk apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho mana ini? Tidur ini ridho. Nah. Ya. Maka ilmu ini wajib, maka jangan bingung, jangan kagetan ketika kita besok itu kok saya tidak diberikan harta yang banyak, saya tidak diberikan jabatan yang tinggi, sementara teman saya diberikan ini dan sebagainya. Ya, jangan kecewa, karena niat kita memang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang wajib yang sudah kita pelajari di pesantren ini, Masya Allah. Itu yang keberapa? Yang kedua, fasal yang kedua. Faslun, pasal yang ketiga, yaitu fikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wathabati. Yaitu akan dibahas tentang cara memilih ilmu. Ilmu itu banyak sekali, dari ilmu sihir sampai ilmu agama ini, atau ilmu dunia. Dipilah-pilah, ya. Ilmu agama ada yang namanya ilmu Quran, ilmu ibadah, tata cara ibadah bagaimana, akidah sudah jelas, muamalah bagaimana, jual beli bagaimana, ya, termasuk ibadah dalam turunannya ya, puasa, haji, ya, kemudian sholat, zakat, itu masuk masalah-masalah ibadah, ada hukum ibadah. Kemudian anak kami semuanya, para santri, juga dibahas tentang masalah guru. Memilih guru itu yang seperti apa? Harus pilih-pilih, ya. Besok kalau kalian itu, kalau kita semuanya sudah jadi orang tua, menyekolahkan anaknya di lembaga yang terpilih betul, yang gurunya baik-baik betul, akhlaknya baik betul, diajar karakter yang baik-baik. Tidak semua lembaga. Kalau di pesantrenkannya pun juga sama, pesantren yang baik, diajari tidak saja tentang ilmu-ilmu, ya, menghafal, menghitung, berpikir, namun juga tentang akhlak-akhlaknya, guru-guru yang baik. Maka pesan kita semuanya, ya, untuk para ustadz, termasuk diri saya juga dan juga teman-teman yang dimanapun Anda berada, semoga Allah muliakan kita semuanya. Ya. Kalau hanya transfer knowledge, transfer ilmu, pengertian, ya, definisi, teori-teori, mungkin bisa belajar pada siapa? Pada Mbah Google, lebih lengkap. Sekali klik sudah, nggak hitungan menit, detik pun bisa. Namun yang tidak bisa untuk dicari di Mbah Google adalah apa? Perilaku, contoh, keteladanan. Maka para santri, ketika kalian besok sudah menjadi seorang guru, menjadi seorang ustadz, entah itu ustadz besar atau kecil, yang nama ustadz menjadi seorang orang tua, satu prinsipnya adalah sebuah keteladanan tidak boleh hilang. Apalagi terhadap anak-anak kita semuanya, hadhisi hidup. Apa yang dia lihat, apa yang anak-anak lihat, apa yang murid lihat, itu akan ditiru, akan dikerjakan, akan berdampak. Nah, maka diperhatikan betul. Nanti akan dibahas masalah itu. Kemudian di sini juga tentang masalah istiqomah. Istiqomah itu berat, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di awal kita semangat sekali, koyo ya sedino pertama, ya, di pondok pesantren, ya, baca Quran terus, tahajud terus, ya. Namun hari kedua, ketiga, seminggu terbalik, ya. Yang tadinya tidurnya sedikit, sudah kelas 9, nggak pelajaran, ya, tidur terus, ya. Ngajinya dikit, sholatnya dikit, lah, kebalik-balik, ya, seperti itu, ya. Kemudian di sini masalah ketekunan, wasabat, ya. Faslun, pasal selanjutnya adalah fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Bab yang menerangkan tentang
memuliakan ilmu. Jadi ilmu itu dimuliakan, dianggap penting ilmu itu. Ilmu yang kita pilih tadi, yang diterangkan, yang terpilih tadi, ya, tidak boleh diremehkan. Wa ahlihi, begitu juga dengan ahli ilmunya, dijunjung tinggi, dimuliakan. Ya. Contoh pertama, kenapa kita harus memuliakan ilmu? Ya. Ilmu tidak boleh disepelekan. Meskipun itu kok hanya tahsin. Ya. Kenapa tahsin itu kok tidak harus apa itu, kalau kebanyakan orang tua mungkin ya ada yang mengatakan kok dari dulu Quran terus yang diajarkan, ya. Kok tahsin nggak selesai, butuh waktu berbulan-bulan bahkan 1 tahun, padahal sudah tekun sekali mengikutinya. Gur tahsin, yang ngegur ke, kok gur tahsin? Tidak ya. Padahal itu adalah ilmu yang sangat penting sekali. Bagaimana huruf demi huruf, harokat demi harokat kita pelajari betul letaknya, tentang aliran-aliran nafasnya dan sebagainya. Ya, tidak boleh meremehkan sebuah ilmu. Kalau meremehkan sebuah ilmu, itu sudah pada hakikatnya kita gagal di dalam menuntut ilmu itu sendiri. Ingatlah para santri, para murid, ketika kita sudah meremehkan sebuah ilmu, ya, ilmu yang baik yang kita pelajari, maka ilmu itu diambil barokahnya, tidak akan bermanfaat untuk diri kita. Sudah meremehkan satu cabang ilmu, ya, kita belajar pun tidak akan berbarokah. Dalam hatinya tidak menambah dekatnya kita kepada Allah, tidak menambah ketawaduan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru menjadikan diri kita sombong. Alah gur kaya ngono ya. Ya. Alah gur kaya ngono, nah sebagai itu ya. Kosok bahasa Arab enggak bisa terus gur kaya ngene kok. Nah, meremehkan. Atau pelajaran yang lain, sepele misalkan ya. Pelajaran tentang matematika. Alah gur matematika saiki ora penting. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh menganggap sebuah ilmu itu yang kita bahas ini enggak penting, tidak. Pasti ada manfaatnya. Ya. Pasti ada manfaatnya. Ilmu apapun itu, ilmu yang dibenarkan syariat, pasti ada manfaatnya. Ya. Kemudian wa ahlihi, sudah seyogyanya kita memuliakan ahli-ahli ilmu, terutama guru-guru kita semuanya. Baik itu guru agama, guru yang mengajar ilmu-ilmu keagamaan, maupun guru-guru yang mengajar ilmu-ilmu umum. Tidak boleh diremehkan. Ya. Di sini meremehkan satu ustadz, meremehkan satu ustadzah. Ketahuilah bahwa kita meremehkan, menganggap tidak penting, mengesampingkan, mengacuhkan, acuh tak acuh terhadap guru-guru kita, itu sebuah kegagalan tersendiri dalam kita mencari ilmu. Maka sebagai seorang santri, sebagai seorang muslim, hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita senantiasa memuliakan guru-guru kita semuanya. Seandainya tidak ada guru, kita tidak akan mengenal Tuhan kita. Jangan dikira Islam sampai ke Indonesia sampai sekarang ini itu bisa hanya terbang seperti terbangnya angin, tidak. Di sini dibawa oleh orang-orang yang betul-betul fisabilillah, dibawa oleh seorang guru, bersambung sampai diri kita, dan insya Allah diri kita menjadi wasilah, menjadi kepanjangan dakwah lidah yang mulia Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak boleh meremehkan ilmu. Meskipun seorang guru hanya mengajarkan satu harokat saja, meskipun seorang guru hanya mengajarkan satu huruf saja, karena satu huruf, satu harokat, satu bunyi, itu akan menjadi penyambung diri kita dengan lidah yang mulia Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok yang diajarkan hanya tahsin terus, diajarkan hanya tahfidz terus? Bagaimana bisa besok itu bisa berkembang? Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Begitu meremehkan. Padahal yang namanya Al-Quran itu mukjizat terbesar sepanjang masa. Dipelajari pun tidak ada habis-habisnya. Qur'anuna mim mukjizatil Mustafa Muhammadah. Ya. Maka belajar itu diperlukan apa? Kesabaran.
Ya. Faslun. Kemudian pasal selanjutnya, ya. Setelah kita itu memuliakan, menghormati, ya, ilmu itu sendiri, ya, caranya menghormati ilmu dan guru, ya, akan diterangkan juga nanti dalam pasal ini. Kemudian yang kelima adalah faslun fil jiddi wa muwadzabati wal himmati fil jiddi, ya, tentang kesungguh-sungguhan dalam mencari ilmu, kemudian istiqomah wa muwadzabati, keistiqomahan, wal himmati, dan cita-cita yang luhur. Kita harus mempunyai kesungguh-sungguhan dalam mencari ilmu. Tidak boleh berlengah-lengah, bersantai-santai, tidak. Kita dikirim orang tua kita ke sini, ya. Ustadz dan ustadzah itu ke sini meninggalkan keluarga juga. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka juga harus bersungguh-sungguh. Dan penting istiqomah dan bercita-cita. Kita harus punya cita-cita. Tidak boleh kita tidak punya cita-cita. Harus punya cita-cita yang luhur. Faslun. Kemudian pasal selanjutnya, bab selanjutnya, fi bidayatis sabaku wa qadrihi wa tartibihi, ya. Pasal selanjutnya, bab selanjutnya adalah kita mengetahui nanti ukuran dan urutannya ilmu. Kemudian di sini diterangkan faslun fit tawakkuli, bagaimana kita bertawakal. Setelah berikhtiar, berusaha, kita hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tidak menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita hanya kepada Allah, untuk Allah, dan kita kembalikan semua hidup kita, urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini nih, ya. Kemudian pasal selanjutnya adalah fi waqtit tahsili, yaitu dalam bab bagaimana, ya, waktu, ya, waktu belajar ilmu akan diterangkan di sini, ya. Kemudian faslun fis safaqati wan nasihati, bab bagaimana kita saling mengasihi dan menasihati, yang akan menumbuhkan keberhasilan kita di dalam mencari ilmu ini. Karena di sini kita akan berinteraksi dengan teman-teman kita, menjaga nama baik teman-teman kita, menjaga kenyamanannya, dan nanti akan kembali kepada diri kita sendiri, menjaga guru-guru kita, menjaga nama baik lembaga kita, pesantren kita, dimanapun kita belajar, dijaga nama baiknya di sini, ya. Kemudian faslon, ya, pasal selanjutnya adalah fil istifadati, ya, mencari apa itu? Tambahan ilmu pengetahuan. Bagaimana kita di sela-sela waktu nanti akan mencari tambahan ilmu pengetahuan itu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah faslun fil wara'i halat ta'allumi, bagaimana kita bersikap warok ketika menuntut ilmu. Warok, menjauhkan hal-hal atau pantangan dalam menuntut ilmu itu diterangkan di sini. Bersikap tawadhu juga, ya, rendah hati. Tidak boleh takabur di dalam menuntut ilmu itu. Tidak boleh merasa sudah paling dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi di bab selanjutnya. Kemudian maslun, satu bab tentang fima yurithul hifdza wan nisyan. Bab-bab perkara yang dapat menguatkan hafalan, ya, wan nisyan, dan juga yang bisa membuat hafalan kita itu lemah, ya. Yang bisa menguatkan hafalan itu apa, yang lemah apa, akan dibahas di dalam bab ini. Kemudian di sini juga maslun, satu bab tentang fima yajlibur rizqa wa ma yamna'uhu, bab yang atau hal yang mempermudah datangnya rezeki dan hal-hal yang dapat mengurangi apa? Menghambat datangnya
rezeki. Ya. Kemudian wa mayazidu fil umri wa mayangkus. Di sini juga diterangkan tentang hal-hal yang dapat memperpanjang umur kita, yang dapat mengurangi umur kita ditambahkan di sini. Kemudian penulis menutup mukadimah ini, ya, wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya. Tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya saya berserah diri. Dan kehadiratnya Allah aku akan kembali. Ya. Di sini adalah pasal-pasal yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ada berapa bab tadi? Ada 13 bab. Sungguh luar biasa. Sangat kompleks sekali. Jadi ketika kita memahami seperti ini, ketika anak-anakku semuanya para santri besok menjadi penerus pemimpin bangsa ini, ada yang di dinas pendidikan atau pejabat penentu kebijakan, jangan lupakan tentang hal penting dalam konsep dasar pendidikan ini, yang mana ini besok akan mendasari kemajuan peradaban manusia. Tidak hanya berpikir tentang bagaimana tentang pendidikan berpikirnya kognitif, namun juga perilakunya, dampaknya terhadap perilakunya, sikapnya, yang akan berdampak pada peradaban manusia sampai akhir zaman nanti semuanya. Maka Ustadz ucapkan selamat sampai detik ini, hari ini kita masih bersama-sama di Pondok Pesantren As-Siddiq ini. Semoga Allah memudahkan kita semuanya dalam rangka mencari ilmu. Semoga Allah memberikan kita kesehatan. Semoga Allah memuliakan orang tua kita, membalasnya dengan balasan berlipat dan berlapis dari Allah Subhanahu wa taala. Memberikan rezeki yang cukup. Begitu juga ustadz dan ustadzah kita. Ya Allah, semoga Engkau jadikan kebaikan-kebaikan pada ustadz-ustadzah kami, dan kami akan menjadi saksi akan kebaikan-kebaikan beliau. Angkatlah kami ya Allah di dunia dan akhirat, ya. Dan sandingkanlah kami bersama dengan orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang soleh baik di dunia maupun di akhirat besok, dan bersama dengan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Kita sudah membahas mukadimah kitab Ta'lim Muta'alim pada malam hari ini, dan semoga Allah memuliakan penulis kitab ini, guru kita Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Jarnuji Al-Hanafi rahmatullahi alaihi. Kita bersama dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.